Ya, halo semuanya. Kita berjumpa lagi di video geometri analitik ruang. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah topik awal dalam geometri analitik ruang, yaitu jarak pada ruang. Oke, jadi untuk motivasinya, motivasi ini yaitu adalah ya sama seperti di GAB atau geometri analitik bidang, yaitu jarak pada bidang. Ini adalah motivasi awalnya ya. Jadi kita ketahui bahwa kalau saya punya titik P yang koordinatnya adalah X1, Y1 dan titik Q yang koordinatnya adalah X2, Y2, maka jarak antara titik P dan Q ya, DPQ itu sama dengan, ya tentu saja ini kita sudah peroleh di geometri analitik bidang, yaitu adalah X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Nah, konsep ini didapatkan dari mana? Ya, ilustrasinya adalah dari konsep Pythagoras ya. Oke, jadi misalkan ini adalah koordinat kartesius dua dimensi, X, Y begitu. Oke, ini adalah titik P, ini adalah titik Q ya, misalkan begitu. Oke, jadi ya, ini adalah koordinatnya X1 dan di sini Y1, sementara di sini oke. Ya, oke, ini adalah X2 dan Y2. Oke. Maka jarak dari titik ini tadi titik P, ini titik Q ya. Jaraknya berapa gitu ya. Oke. Jadi jaraknya ini kata lain adalah panjang ruas garis PQ. Ya, ini bisa ditentukan dengan menggunakan apa namanya teorema Pythagoras gitu ya. Jadi tidak lain dengan memanfaatkan ini, ya ini diteruskan. Jadi ada satu titik bantuan di sini ya. Misalkan ini titik R sendiri itu koordinatnya adalah X2, Y1. Nah, sehingga ini bisa kita tentukan panjangnya. Jadi panjangnya tidak lain adalah ini dia. Ya, jadi panjangnya ini adalah X2 min X1. Sementara panjang yang di sini, oke, ya, ini tadi adalah panjang yang ini. Panjang yang di sini adalah dan selisih koordinatnya, yaitu Y2 min Y1. Ya, sehingga ini adalah segitiga siku-siku gitu ya. Jadi segitiga siku-siku PQR gitu ya, siku-sikunya di R ya. Segitiga siku-siku ya, PQR, siku-sikunya di R gitu ya, ini siku-sikunya di sini ya. Nah, berlaku teorema Pythagoras, yaitu adalah bahwa apa? Bahwa PQ ya, panjang PQ itu sama dengan akar dari panjang PR dikuadratkan ditambah panjang QR dikuadratkan ya. Dan yang lain tadi itu adalah panjang PQ itu adalah X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Ya, ini sama dengan ya PQ sendiri itu adalah jarak dari titik P ke titik Q ya. Jadi kita dapatkan formula yang sama, ini dia. Jarak titik P dan titik Q pada apa? Bidang, yaitu pada ruang dimensi 2 gitu ya. Oke, ini. Dan penurunannya ini menggunakan konsep teorema Pythagoras. Oke, jadi itu sebagai motivasi awal kita. Lalu kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara kita kemudian menentukan jarak pada ruang gitu ya. Oke. Jarak pada ruang. Oke. Nah, misalkan P, kalau pada ruang berarti 3 komponen ya. Ruang ini maksudnya adalah 3 dimensi. Kalau yang bidang ini adalah yang 2 dimensi. Oke, jadi P-nya ini adalah X1, Y1, Z1, kemudian dan Q itu adalah X2, Y2, Z2. Jadi posisinya demikian. Lalu pertanyaannya, berapa atau bagaimana cara kita menentukan
panjang dari ataupun jarak antara titik P dan titik Q. Ya, tentu saja kita akan mengambil ide yang serupa dari sini. Jadi idenya adalah ini yang kita akan ambil ya. Jadi ide atau gagasan utamanya ini yang kita ambil serupa, hanya saja kita perlu menempatkan titik P dan titik Q ini dalam sistem koordinat kartesius 3 dimensi. Oke, jadi yang perlu kita lakukan pertama itu adalah membuat koordinat kartesiusnya. Oke. Jadi kita membuat koordinat kartesiusnya. Oke, ini sumbu yang tegak. Oke, misalkan ini sumbu yang datar. Oke, ini sumbu apa? Misalkan ini sumbu Y. Oke, ini sumbu X. Dan ini sumbu Z. Ya, kita perlu letakkan titik P dan Q ya. Letakkan titik P-nya di sini. Oke, bagaimana cara menentukan koordinatnya? Oke, berarti oke, saya ganti warna supaya nanti lebih mudah. Oke. Jadi titik P misalkan di sini. Ya, jadi saya akan menentukan koordinat X1, Y1, Z1 gitu ya. Ini dicari dulu koordinat X, Y-nya di dasarnya ini ya. Oke. Jadi ini misalkan di sini. Ya, misalkan koordinat X-nya, koordinat Y-nya adalah ini. Ya. Dan koordinat Z-nya adalah di sini. Oke. Ya, jadi ini adalah X1, Y1, dan Z1. Oke, koordinat yang berikutnya atau titik yang berikutnya, jadi ini adalah tadi titik P gitu ya. Lalu kemudian titik Q, ya misalkan di sini titik Q. Bagaimana kita menentukan koordinat Q itu tadi X2, Y2, dan Z2 gitu ya. Oke, ini kita bisa tentukan misalkan di situ ya. Misalkan di situ X2-nya, dan Y2-nya bisa kita cari di sini. Oke, lalu Z-nya. Dan ini Z2, ini X2, ini berarti Y2. Nah, sama juga pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan panjang, ya, panjang PQ atau jarak antara titik P dan titik Q, bagaimana cara kita menentukannya. Oke, pertama-tama kita perlu mengkonstruksi, kalau tadi segitiga ya, sepertinya ini kita perlu konstruksi yang lebih kompleks, ya, kita akan mengkonstruksi sebuah balok mungkin ya. Jadi dari sini kita tentukan titik-titik bantu yang kita gunakan untuk mendapatkan ini ya. Jadi titik bantu yang pertama ya. Jadi sebuah titik ya yang koordinatnya adalah X2, Y1 dan Z1 gitu ya. Jadi kalau Z1 ini tingginya segini ya saya juga ambil segini. Jadi ini titik-titik bantu yang kita gunakan ya, misalkan ini sudah lurus gitu misalkan ya. Ini adalah titik yang pertama, yaitu koordinatnya adalah X1, X2, Y1 dan Z1 ya, pada di sini. Oke, jadi ini titik pertama ya, titik A. Oke, nanti saya berikan koordinatnya berapa gitu, lalu kemudian seterusnya untuk titik berikutnya ya, ini kita perpanjang gitu ya sampai sini. Oke, berarti koordinat titik yang di sini ya itu adalah, oke, saya berikan saja langsung di sini. Ini koordinatnya adalah X2, Y-nya itu adalah Y1 dan Z-nya Z1 ya. Koordinatnya. Lalu koordinat yang ini ya, tentu saja dia adalah X2 kan ya, X2 ini dia. Kemudian Y2, Z-nya yang Z1. Oke, berarti koordinat yang ini adalah X-nya adalah X2, Y2 dan Z-nya adalah Z1. Oke, lalu kemudian titik ini ya, misalkan ini saya beri nama A, ini saya beri nama B, lalu kemudian ini kita hubungkan. Oke. Dan dari sini pun kita buat ya titik demikian ya, yang koordinatnya itu adalah koordinat X1 ini, kita perpanjang ke sini. Jadi dia koordinatnya ini. Ya. Jadi dia depannya X1, ke sampingnya Y2, tingginya itu adalah Z1. Jadi titik C ini
koordinatnya itu adalah X1, Y2, Z1. Oke. Titik yang ketiga, untuk titik yang berikutnya, karena ini semua ya, P-nya ini ya, P ini koordinatnya tadi ya, saya buat di sini supaya nanti mudah. X1, Y1, Z1, ini koordinat P. Ini semua saya lihat apa namanya pakai Z1. Nah, kemudian semuanya kita angkat supaya punya X2 gitu ya. Nah, ini yang pertama yang diangkat ini dari titik B ke titik Q. Oke, jelas. Q-nya ini koordinatnya adalah X2, Y2, Z2. Jadi dia ngikut dengan ini. Absis ordinatnya sama, yang beda hanya apa? Aplikatnya. Sama juga ini demikian. Ini kita angkat, ya, sama panjangnya dengan ini. Berarti ada titik D di sini. Yang tiada lain koordinatnya adalah dari C ya, berarti X1, Y2, Z2. Sama dari A dan dari P juga sama ya, dari P dulu misalkan, menuju Z2, demikian. Oke, berarti di sini, jadi A, B, C, D, misalkan ini E. E ini koordinatnya adalah, absis ordinatnya sama dengan P, yaitu X1, Y1, Z-nya yang beda, Z2. Di A pun juga sama, ya, kita angkat, nah, nanti dia nanti akan sejajar dengan Q, ya, misalkan di sini adalah titik F, ya, koordinat dari titik F sendiri adalah sama dengan absis ordinatnya titik A, X2, Y1, tapi Z-nya adalah Z2. Oke. Nah, ini kita hubungkan, ya. Kita hubungkan. Oke. Ya. Nah, gambar apa yang bisa terbentuk? Jadi, dari sini kita bisa dapatkan bahwa A, B, C, P, sorry, A, B, C, P ya, bukan A, B, C, D. Kita hapus dulu. Jadi A, B, C, P, kemudian F, Q, D, E. F, Q, D, E ini merupakan sebuah balok. Dan apalagi yang bisa kita identifikasi, PQ ini adalah apa? Dia adalah diagonal ruang. Oke. Nah, sehingga konsep diagonal ruang atau mencari jarak antara titik P dan titik Q ya sama saja dengan mencari tahu berapa panjang diagonal ruang dari balok A, B, C, P, F, Q, D, E. Ya caranya bagaimana? Caranya ya saya kira sudah pernah di geometri ruang gitu ya, ataupun kita ulas kembali. Berarti kita akan menerapkan apa teorema Pitagoras itu sebanyak 2 kali ya. Jadi dengan memperhatikan jadi tadi ini kita tentukan ini, lalu kemudian kita pilih. Oke, ya. Jadi prosesnya 2 kali. Kalau kita sudah tahu ini berapa, ini pasti kita bisa ketahui ya. Kalau ini kan panjangnya sejauh panjang ini ya. Panjang BQ itu sama dengan panjang dari set 1 ke set 2, atau dengan kata lain set 2 min set 1. Oke, kita cari dulu BP. Ya. Jadi langkahnya adalah yang pertama, ya, perhatikan segitiga itu ya, PAB, ya, ada lain dia adalah siku-siku IA, ya, karena alasnya berupa persegi panjang, jelas dia siku-siku di titik sudutnya, maka berlaku teorema Pitagoras gitu ya. Berarti akibatnya apa? PB sama dengan, atau PB kuadrat itu sama dengan AP kuadrat ditambah dengan AB kuadrat ya, PB-nya sisi miringnya. Lalu kemudian dengan berikutnya ya, perhatikan segitiga ini sekarang PBQ yang juga merupakan segitiga siku-siku. Di mana? Segitiga siku-sikunya di B. Oke. Jadi apa? Jadi kita peroleh PQ adalah sisi miringnya itu sama dengan PB ditambah dengan QB.
IB kuadrat. Oke. Ya. Lalu kemudian PB-nya ini ya, kita substitusikan ke sini ya. Dari sini ya. Dari sini kemudian diperoleh ya dengan substitusi ya bahwa PQ kuadrat itu sama dengan PB-nya ini kita gantikan dengan AP kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah dengan IB kuadrat. Nah lalu kemudian PQ ini sendiri yang menjadi apa? Menjadi jarak ya, berarti D PQ itu sama dengan akar PQ kuadrat atau akar dari gitu ya, akar dari yang seperti itu AP, kita lihat AP, ini dia AP ya, kita lihat, kita perhatikan kembali AP, ya. Jadi AP ini, ya AP ini adalah satu titik yang berada pada A dan P itu berada pada bidang yang sama, bidang datarnya ini ya, ketinggiannya sama, kemudian ke sampingnya juga sama, yang membedakan itu hanya ini komponen X-nya. Jadi dia panjangnya itu akan sama dengan panjang dari sini, ya, X1 ke X2, ya, sehingga di sini adalah X2 min X1 kuadrat, ya, karena ada kuadratnya. Kemudian ditambah AB, AB kita lihat perhatikan A dan B, X2 sama X2, Y1, Y2, Z1 sama dengan Z1, berarti tiada lain panjangnya sama dengan panjang ini dari Y1 ke Y2, sehingga ini adalah Y2 min Y1 kuadrat. Lalu QB juga sama, kita lihat Q dan B, ya B ini X2 Y2 Z1, sementara Q ini adalah koordinatnya ya X2 Y2 Z2 ya, yang berbeda itu adalah Z-nya, sehingga ini adalah Z2 min Z1. Oke, jadi demikian kita sudah menemukan formula ya, kita sudah menemukan formula untuk menentukan jarak titik P dan Q kalau P dan Q-nya berada pada ruang 3 dimensi. Oke, jadi ini dia. Ya. Kalau tadi dibandingkan dengan jarak P dan Q di 2 dimensi, tambahannya itu hanya komponen Z-nya. Oke, jadi demikian penjelasan untuk jarak dua buah titik pada ruang. Semoga dapat dipahami. Sampai